Pada video kali ini kita masuk di bab 10, yaitu Routing Microtik Circuit Network Assessment. Materi yang akan dibahas adalah pengenalan routing, konsep klasifikasi routing, lalu pengenalan routing table dan routing red flags, routing static, pendahuluan static routing, dan yang lain sebagainya. Untuk materi yang pertama adalah pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Jadi, routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Jadi, dia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket dari source ke destination, di mana network keduanya itu berbeda. Di mana proses routing terjadi pada layer 3 networking layer, yaitu pengalamatan IP. Untuk mengimplementasikan routing diperlukan peralatan perantara, yaitu router. Router merupakan suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat antar network yang berbeda. Klasifikasi routing. Jadi, klasifikasi routing merupakan pembagian routing. Routing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi, static routing adalah proses routing yang dilakukan secara manual. Lalu, jika dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi, dynamic dibagi menjadi dua konsep, yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol dan juga AGP atau Exterior Gateway Protocol. Untuk yang IGP itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Lalu diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya seperti sekolah atau kampus, perusahaan atau institut lainnya. Sedangkan IGP adalah digunakan pada Inter-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa disebut dalam internet, atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, lalu perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP. Selanjutnya kita akan membahas terkait protokol-protokol yang tersedia di setiap konsepnya. Untuk yang IGP terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu distance. Untuk yang distance ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Nah, yang ini dia ada protokol RIP 1, RIP 2, dan juga IGRP. Sedangkan yang link state ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Untuk protokolnya ada OSPF dan juga IS-IS. Lalu ada juga yang namanya hybrid. Dan ini merupakan gabungan dari distance dan link state. Contohnya adalah PIGRP. Dan untuk protokol yang AGP yang dapat kita ketahui ada satu, yaitu BGP. Materi berikutnya adalah pengenalan routing table dan route flags. Diketahui bahwasanya perangkat jaringan ada banyak ya, diantaranya ada switch dan juga router. Kalau switch itu menghubungkan banyak komputer pada network yang sama, sedangkan router menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi ketika kita ingin melakukan proses routing itu perlu melihat pada patokan routing table-nya. Routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, dan juga berisi nilai prioritas otomatis dari masing-masing router. Informasi untuk melihat rute tables ini ada pada menu route list, ataupun ada simbol-simbol yang tersedia. Jadi simbol-simbol tersebut ada definisinya masing-masing. Seperti D itu dynamic, A itu active, C itu connected, S static, dan yang lain sebagainya. Jika DAC itu berarti biasanya dapat otomatis terinput karena di setiap interface mikrotiknya sudah ada yang tercolok. Kalau misalkan AM itu aktif statik berarti itu dilakukan secara manual. Lalu kalau misalkan DAO itu berarti dynamic active OSPF dan lain sebagainya. Materi berikutnya adalah routing static, pendahuluan static routing. Di sini kita bahas yang static terlebih dahulu. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi cara static routing itu sangat beragam. Misal kalian memiliki kantor pusat dan yang bercabang dan ingin saling terhubung, atau misal di dalam suatu perusahaan terdapat dua router yang ingin saling terkoneksi. Nah, itu bisa menggunakan konsep routing. Nah, apabila cakupan atau pengelolaan jaringan yang kalian miliki masih bisa dihandle, sebenarnya untuk static routing itu sudah cukup. Cara kerja static routing itu sama seperti cara kerja routing, yaitu menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Kalau misalkan menggunakan static routing, maka kita menambahkan informasi di routing table-nya secara manual, dengan dynamic routing secara otomatis. Nah, routing table itu informasi untuk menuju ke network tertentu dengan syarat rutenya aktif, baik menggunakan static atau dynamic. Rumus static routing itu intinya dia ingin kemana, lewatnya mana. Jadi misal dia ingin ke network A, terus gateway-nya lewat mana. Nah, itulah rumus dari static routing. Jadi misal router 1 ingin bisa akses network yang dimiliki oleh router 2. Nah, rumusnya berarti ping ke network PCB dan lewatnya gateway yang enter 1. Karakteristik static routing itu seperti mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, untuk membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Materi berikutnya adalah routing static router, dua router pendahuluan.
Di sini saya sudah menyiapkan dua perangkat mikrotik. Nah, untuk bagian net ini adalah ISP-nya. Di sini pada tipenya saya menggunakan walnut. Oke, kita save saja. Berbeda dengan topologi sebelumnya ya. Nah, kita koneksikan untuk USB-nya terhubung ke mikrotik. Nah, kita koneksikan untuk USB-nya terhubung ke mikrotik utama kita, yaitu mikrotik yang pertama. Nah, di sini kita pakai yang Ether 1. Ini kita coba ke terminal mikrotiknya. Juga sudah kalian bisa login dengan user admin. Lalu kita ketikkan IP address print. Enter. Nah, saya mendapatkan IP 137.162. Kita bisa edit, lalu pada labelnya kita tuliskan dia mendapatkan secara gratis. Jika sudah, kita apply. Lalu kita koneksikan mikrotik 1 dengan mikrotik 2. Lalu bisa kita tambahkan perangkat VPC-nya. Kita klik kanan, lalu pilih yang VPC. Kita tambahkan menjadi 2. Kemudian save. Lalu kita ganti untuk namanya menjadi VPC 1 dan juga VPC 2. Lalu kita bisa sambungkan ya menggunakan Ethernet. Nah, di sini saya juga sudah sediakan log-lognya. Jadi untuk yang 10.1 adalah IP dari Ether 2, yaitu si mikrotik pertama. Untuk yang 10.2 ini terdapat pada si Ether 1 pada mikrotik 2. Untuk yang 168.1 ini adalah IP-nya mikrotik 1 yang mengarah ke klien. Lalu untuk IP yang 168.1.2 itu IP mikrotik 2 yang mengarah ke klien. Lalu untuk yang 1.2 itu klien pada mikrotik. Lalu untuk yang 1.2 ini IP dari VPC 1 dan untuk 2.2 IP dari VPC 2. Untuk mikrotik 1 yang mengarah ke mikrotik 2 ini menggunakan IP 10.0. Lalu untuk mikrotik 2 yang mengarah ke mikrotik 1 menggunakan 10.2. Jadi bisa kita simpulkan network yang didapatkan adalah 10.0. Lalu untuk mikrotik 1 yang mengarah ke VPC 1, dia network yang didapatkan adalah 1.0. Lalu apply. Untuk mikrotik 2 yang mengarah ke VPC 2, networknya adalah 2.0. Lalu apply. Lalu kita di sini coba masuk ke mikrotik yang pertama. Kita ganti hostname-nya dengan masuk ke sistem, lalu identity, lalu ketikkan set name router 1. Enter, lalu print. Oke, sudah ganti ya namanya. Lalu kita lakukan pada mikrotik 2. Ini kita login terlebih dahulu. Sini kita lalu enter. Passwordnya kita lihat. Jika kita IP address print, maka dia belum ada apa-apa karena kita belum melakukan addressing kemanapun. Lalu kita bisa langsung ketikkan sistem identity, lalu set name router 2, lalu print, dia juga sudah ganti. Jadi mikrotik 1 kita bisa ganti name-nya menjadi router 1. Lalu lakukan juga pada mikrotik 2. Lalu kita akan berkenalan dengan konsep network. Jadi misal kita klik pada router 1, lalu ketikkan IP network print, maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Kemudian misal kita cek pada router 2, maka dia akan menginformasikan si router 1. Misal kita lakukan IP network. Nah, untuk Ether 1 sudah sesuai ya. Jadi network itu berfungsi untuk menulis informasi tetangga pada perangkat router. Materi berikutnya adalah routing static routing dua router. Kita buka pindah-pindahnya. Oke, di sini kita hubungkan terlebih dahulu penyebab kita ke PC. Kalian bisa buka terminal, lalu jalankan sebagai administration. Berikutnya kita lakukan routing antara PC dengan pindah labnya. Kita ketikkan perintah, kita ketikkan root rate, lalu isi root labnya, submit marknya, kemudian gateway-nya. Intinya adalah IP pindah labnya. Kita pin. Oke, sudah bisa ya. Kemudian kita buka inbox. Di sini kita login dengan IP root utamanya ya. 10.0.137.69. Lalu connect. Dan berhasil. Yang kalian tanya, bisa nggak sih router 2 bisa akses melalui inbox tanpa harus tersambung ke DSP? Jawabannya bisa ya. Kita bisa menggunakan yang namanya fitur Roman. Lalu kita coba pada inbox. Kita kemudian itu selalu Roman. Lalu yang enable kita centang. Apply. Oke. Jika sudah, kita nyalakan juga fitur Romannya pada router 2. Kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Lalu login. Lalu di sini kita ketikkan itu lalu Roman. Lalu set enable yes. Yes. Enter. Terus yang kita print, maka di sini statusnya kita ubah ya. Lalu kita buka inbox lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan inbox dengan klik new inbox. Kemudian kita klik connect ke Roman. Nah, pada bagian Roman ini akan diidentifikasi router 2. Kita connect.
Dan di sini kita bisa menggunakan router 2 ke box tanpa menggunakan IP address, tetapi melalui router 1. Oke, langsung saja kita lakukan address-nya. Kita lihat dulu pada router 1. Router 1 IP lalu address. Dan di sini sudah terdapat IP TCP Ether 1-nya. Sekarang kita tinggal tambahkan saja IP untuk Ether 2 dan juga Ether 3-nya. Kita lihat dulu yang Ether 3 yang mengarah ke klien. Di sini kita berikan 192.168.1.1/24. Lalu interface-nya Ether 3. Dan sudah kita apply, lalu oke. Kemudian tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yaitu mengarah ke router-routernya 10.10.10 dan lalu oke. Terus ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien dan ke router 2. Kemudian kita lakukan juga addressing pada router yang kedua. IP lalu address. Nah, di sini masih kosong ya. Kita bisa tambahkan dahulu untuk IP address satunya, yaitu 10.10.10.2/24. Apply lalu oke. Lalu kita berikan juga yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.2.1. Lalu enternya enter 2. Apply lalu oke. Nah, kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan 2. Jadi kita lihat informasinya pada IP lalu routers. Nah, maka di sini terdapat informasi DAC ya, pada router 1 maupun router 2. Jadi apa sih yang dimaksud DAC itu? DAC adalah D itu dinamik, A itu aktif, dan C koneksi. Jadi ini berarti sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Jika kita lihat belum ada informasi IP yang mengarah ke VPC 2, ini saja kita buat IP-nya 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Lalu oke. Nah, nantinya akan ada keterangan AS-nya ya, itu aktif statik. Dan kita ke router 2. Di sini hanya terdapat 2 DAC saja ya. Bisa kita tambahkan di sini DS. DAC address-nya adalah yang 192.168.1.0. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Oke. Benar, jadi kalau kita akan dari router 2 ke router 1, jadi kita cek IP, root, lalu ping. Nah, di sini kan sudah terdaftar ya, berarti kita lakukan ping, maka bisa berhasil. Selanjutnya kita coba dari VPC-nya. Di sini kita ketikkan show IP, maka di sini belum ada ya, karena VPC-nya belum baru kita hidupkan. Kita konfigurasikan saja secara manual. Ini 192.168.1.2/24, lalu gateway-nya 192.168.1.1/24. Enter. Kemudian pada VPC 2 langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Kita ke VPC dulu. Ini kita ketika konfigurasikan saja IP-nya. Lalu kita show IP. Oke, sudah ada ya. Kemudian jika kita ping ke gateway VPC 1, maka dia akan berhasil. Materi berikutnya adalah routing static routing 3 router. Kita buka pada penutupnya. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu router dan satu VPC sebagai klien. Di sini saya juga sudah merubah hostname-nya, migratifnya menjadi router 3. Dan perhatikan pada IP-nya untuk Ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan 20.1. Adapun IP router pada Ether 1 memiliki IP 20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2-nya menggunakan IP 3.1. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Lalu saya akan menuliskan networknya, yaitu 10.20.20.0. Apply. Lalu network yang mengarah ke klien juga, yaitu 192.168.3.0. Lalu apply. Lalu di sini saya akan mengaktifkan fitur romonnya dengan masuk kartu, lalu romon, lalu ketikkan set enable ya, sebenarnya lalu print. Nah, dia sudah berganti ya. Materi berikutnya adalah routing static routing 3 router. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tadi kasus, masih di kasus yang 3 router. Untuk interface router 2 dan 3 itu menggunakan network 10.20.20.0. Sedangkan router 3 dengan kliennya menggunakan network 3.0. Langsung saja kita implementasikan routing pada 3 router ini. Sekarang kita masuk ke router 3 dengan new box, lalu konektor ramon, lalu klik yang router 3, lalu connect. Kemudian kita akan menambahkan address-nya. Kita buka IP, lalu addresses. Lalu kita tambahkan address-nya. Lalu isikan dengan 192.168.3.1/24. Enter 2. Apply, lalu oke. Lalu tambahkan address lagi yang mengarah ke router 2 pada Ether 1.
dengan address 10.20.20.2/24, enternya enter 2, lalu oke. Lalu tambahkan instruksi yang mana huruf kedua pada enter 1. Ya, address 10.20.20.2/24, enternya enter 1, apply, lalu oke. Lalu tambahkan lagi untuk router 2 di bagian enter 3. 10.20.20.1/24, 2/24, lalu apply. Nah, nanti sehingga jika kita ping router 2 ke enter 3 berhasil, nah dia dalam satu network. Kita coba ping 10.27, berhasil ya, karena dia dalam satu network. Jika kita simpulkan, dia memiliki dua DAC, satu mengarah ke klien. Kita lihat pada IP lalu routers. Sekarang tugas kita yaitu mendata network yang belum terdata seperti 2.0, 10.0, dan 1.0. Langsung saja kita tambahkan DST address-nya. Tambahkan, lalu DST address-nya 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya 10.20.20/1/apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi address-nya. Lalu DST address-nya 10.10.10.0/24. Lalu untuk gateway-nya 10.20.20.1. Oke. Lalu kita tambahkan lagi address-nya 2.168.1.0/24. Lalu gateway-nya 10.20.20.1. Lalu oke. Setelah itu kita masuk ke inbox router 1. Nah, di sini dia belum berkenalan dengan 10.2 dan 3.0. Jadi kita tambahkan address-nya. Kita tambahkan lalu DST address-nya 10.20.20.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Apply, lalu oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi address-nya. Lalu address-nya 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Apply, lalu oke. Nah, di sini rekabelnya sudah lengkap. Kita berpindah ke router 2. Nah, di sini kita tambahkan pada IP routersnya. Kita tambahkan lalu DST address-nya 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Apply, lalu oke. Nah, di sini juga sudah lengkap rekabelnya. Dan langkah selanjutnya adalah addressing pada VPC 3. Sehingga untuk saat ini router 1 komunikasi ke router 3 bisa. Ataupun router 2 ke PC 1. Lalu saja addressing pada VPC 3. Di sini kita show IP terlebih dahulu. Nah, masih kosong ya. Kita masukkan saja IP-nya. 192.168.3.2/24. Lalu ke ini juga sudah enter. Lalu kalian bisa coba ping 192.168.3.1. Nah, maka berhasil ya. Nah, karena kita sudah konfigurasi rating double pada setiap router, baik itu network atau baik itu network baru ataupun lama. Jadi di sini sudah berhasil juga untuk komunikasi pada seluruh perangkat. Misalkan kalian bisa ping ke VPC 1 dengan ping 192.168.1.2, maka sudah berhasil. Lalu saya akan kenalkan tracer pada VPC. Jadi tracer berfungsi untuk melihat jalur estimasi yang digunakan untuk mencapai network yang dituju. Misalkan di sini VPC 3 memiliki IP 3.2. Misal saya mau menuju IP 2.2, lalu router mana yang digunakan. Nah, jadi artinya jika ping ke 2.2 menggunakan router yang mana, nah ini bisa dilihat. Kita ke 3.1 dahulu, lalu kita ke gateway-nya 20.1 dan ke 2.2. Jadi berikutnya adalah routing static routing 4 router gabungan. Saya buka Pinet Lab. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan satu VPC sebagai klien. Di sini saya juga sudah merubah hostname-nya MikroTik menjadi router 4. Dan perhatikan pada IP untuk ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 4 akan mendapatkan IP 30.1. Adapun IP router pada ether 1 memiliki IP 30.2. Kemudian untuk router 4 yang mengarah ke klien pada ether 2 menggunakan IP 4.1/24. Sedangkan untuk VPC 4 kita akan gunakan IP 4.2/24. Dan di sini saya sudah menuliskan networknya yaitu 10.30.30.0. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan fitur promonya. Jadi berikutnya adalah routing static routing 4 router. Kita buka networknya. Baik, kita buka VPC 4 dan juga network 4. Lalu kita akan ekspresinya lewat inbox. Buka inboxnya, kita buka ke router 3. Lalu ke bagian IP lalu address. Kita tambahkan pada router 3. Lalu IP-nya adalah 10.30.30.1/24. Ethernya router 3 apply, lalu oke. Oke, untuk addressing router 3 ke router 4 ini sudah berhasil. Kita pergi ke router 4.
Ini kita kliknya Windows, kemudian connect to domain, lalu pilih yang filter 4. Nah, di sini kalian bisa isikan address router 1, lalu kita connect to domain. Di bawah ada router 4, lalu kita connect. Selanjutnya kita lakukan addressing pada VPC 4. Buka VPC 4-nya lalu lakukan addressing. IP 192.168.4.1.4, lalu gateway-nya 192.168.4.1.4. Terus berhasil lalu kita show IP. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita konfigurasi di router 4. Klik IP lalu address, tambah. Kita coba di enter dulu yang mengarah ke klien dengan IP 192.168 titik 4.1/24, lalu interface-nya enter 2, apply, lalu oke. Lalu addressing pada address 1 yang mengarah ke router 3 dengan IP 10.30.30.2/24, enternya address 1, apply, lalu oke. Kita ke terminal. Lalu kita lakukan IP route ping. Ada 2 ADC di sini. Kita coba ping ke 10.30.30.1. Oke, ini berhasil. Lalu kita coba ping ke kliennya. Itu ping 192.168.4.2. Jadi juga berhasil ya. Sekarang kita lakukan static routing. Mulai dari router 4 dulu di sini. IP lalu router. Nah, di sini ada 2 ADC ya. Kalau kita ingin melakukan static routing, berarti kita harus mendaftarkan network yang belum terdapat. Kita perlu menambahkan 5 routing. Lalu TLS address-nya di sini 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Lain oke. Nah, di sini udah ada informasi AS-nya. Lalu tambahkan lagi TLS address-nya 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya 10.30.30.1. Lalu oke. Lalu kita tambahkan untuk yang 1.0. Tambah lagi. TLS address-nya 192.168.1.0/24. Ini 20.30.1. Lalu oke. Tambahkan lagi. Ini 10.10.10.0/24. Lalu gateway-nya 10.30.30.1. Lalu oke. Tambahkan lagi. TLS address-nya 10.20.20.0/24. Lalu gateway-nya 10.30.30.1. Lalu oke. Di sini sudah lengkap terkait routing punya. Sekarang kita lakukan konfigurasi statik dengan menambahkan network baru di router 3. Buka network 3. Kita cek di routing punya, dia belum memiliki network baru yaitu 4.0. Nah, itu kita tinggal tambahkan status static routing yang mengarah ke 4.0. Tambahkan IP address-nya 192.168.4.0/24, lalu gateway-nya 10.30.30.2. Oke. Router 4 dan 3 udah lengkap terkait informasi routing tabelnya. Sekarang kita cek di router 2. Kita tambahkan 2 static routing ya. Kita ditambah, lalu address-nya 10.30.30.0/24. Gateway-nya 10.30.30.2. Oke. Tinggal satu kali lagi yang 4.0. Kita tambahkan lagi. Address-nya 192.168.40. Gateway-nya 20.2. Lalu oke. Di sini kita bisa lihat informasi IP routing tabelnya sudah lengkap. Pada router 1. Terakhir kita konfigurasi static routing pada router 1. Bisa tambahkan lalu TST address-nya 10.30.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Lalu oke. Lalu tinggal satu lagi yang mengarah ke 4.0. Kita tambahkan TST address-nya seperti ini. Lalu oke. Di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing pada 4 router. Materi berikutnya adalah routing static routing with internet. Dua pendek-pendeknya. Bisa kalian lihat di sini bahwa router yang bisa mengakses internet itu hanya router 1 saja. Nah, kita bisa cek di terminalnya. Nah, di sini kita ketikkan IP route print. Bentar. Di sini terdapat IP ISP-nya ya. Agar semua router bisa internetan, kita bisa menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Di sini kita bisa ke terminalnya. Lalu kita ketikkan IP root at gateway dengan 10.10.10.1. Ini kita cek IP root print. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu terdaftar dengan informasi static. Lalu kita ke router 3. Nah, di sini kita coba menggunakan GUI. Kita ke router referensi, kita tambahkan address-nya kita biarkan kosong saja. Lalu gateway-nya kita ketikkan 10.20.10.1. Apply, lalu oke.
Di sini sudah ada yang penerima. Jadi kita bukan pada router 4. Kita buka router list, lalu kita tambahkan IP address-nya, kita biarkan kosong saja. Lalu gateway-nya kita ketikkan 10.30.30.1, lalu apply. Oke. Di sini sudah ada informasinya. Lalu kita ke router satu lagi. Selanjutnya kita aktifkan perlawanan. Kita ke IP, lalu firewall. Kita tambahkan C-nya, SRC-nya, lalu S-nya Ether 1, S-nya mesh provider. Terus itu apply, lalu oke. Di sini kalian bisa ping ke internet. Lalu materi berikutnya adalah routing dynamic, konsep dynamic routing. Pada materi ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Jadi, routing dynamic merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Kemudian konsep dari dynamic ada dua, yaitu EGP dan juga EGP. Dan memiliki jenisnya. Seperti EGP jenisnya ada distance, vector, lalu dibagi menjadi hybrid dan IGRP, lalu ada link state, dibagi lagi menjadi OSPF, lalu ISIS. Lalu terakhir ada hybrid, yaitu EIGRP. Dan yang kedua EGRP, Extended Gateway Protocol. Dan jenisnya hanya satu, yaitu BGP. Jadi nanti kita akan belajar yang OSPF saja. Lalu materi berikutnya adalah routing dynamic pengenalan OSPF. OSPF atau yang memiliki kepanjangan Open Source Protocol adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link Status Protocol atau LSR. Untuk OSPF ini support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Yang konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, light, dan load. Jadi rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Jadi OSPF untuk konfigurasi dynamic routingnya bisa dilakukan dalam satu cakupan area atau backbone area. Tetapi kalau misalkan mau dipecah menjadi beberapa area bisa. Ini adalah keunggulan dari OSPF. Kalau misalkan kita singgung area-area yang ada di OSPF ada banyak. Ada backbone, lalu standard router area, step area, dan outside not so stable area. Tapi kita tidak perlu pusing dengan area-area ini. Intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita. Jadi nanti kalau ada network baru, nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya. Materi berikutnya adalah routing dynamic OSPF prepared topology. Jadi kita pakai networknya. Jadi saya mau jelaskan dulu buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian matikan perangkat routingnya, kemudian menyalakan kembali ketika kita cek IP pada IP1 yang mengarah ke ISP itu pasti berubah IP-nya ya. Jika terjadi hal tersebut, kalian harus melakukan pencet ulang antara router dan laptop kalian. Caranya kalian cek dulu Ether 1. Kemudian kalian buka command prompt pada laptop dengan run administrator. Kemudian bisa kalian tuliskan komen, kemudian masukkan IP dari hostnya, kemudian grafiknya, kemudian gateway-nya yaitu IP PNet. Kemudian enter lalu selesai. Jika sudah, kalian bisa login ke router 1 Windows dan login router 2, 3, dan 4 dengan menggunakan remote. Sebelumnya maaf, di sini saya hanya menjelaskan saja, karena kebetulan router saya tidak saya matikan. Di sini kita akan mendisable semua static routing yang ada di one box. Kenapa? Karena kita ingin konfigurasi topologi kita menggunakan dynamic routing. Kalau misalkan static routingnya masih aktif, tentu saja nanti akan tergerakkan. Kalian bisa pergi ke menu IP lalu putus. Lalu di sini untuk AS-nya kita disable semuanya. Lalu selanjutnya pergi ke router 2 dan disable semua yang ada AS-nya. Dan disable semua yang AS-nya. Jika sudah disable semua yang AS-nya, untuk THX yang di router 1, untuk THX yang di router 1 ini tidak usah dimatikan ya, karena dia fokusnya ke internet. Materi yang terakhir adalah routing dynamic OSPF, test koneksi, dan distribute program. Oke, kita buka Winbox. Nah, di sini saya ada di terminal router 4. Di sini saya akan coba ping ke router 1. Ping 10.10.10.1. Nah, maka dia berhasil. Misal kita malas mau menyalakan lainnya, nah kita bisa lakukan ping walaupun kita tidak menyalakan lain dari setiap routernya. Misal antara router 4 dan base 4 itu kan errornya 4.0. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan SRC address-nya saja. Jadi seakan-akan yang ping 4.0 dengan tujuan kemana saja. Misal di sini kita mau ping ke 5.0, maka bisa kita ketikkan 192.168.2.1 sebagai network router 2, kemudian SRC address-nya sama dengan 192.168.2.1. Jadi ini nomor semua yang network router 0, tapi ini melakukan TCP ini melalui router 4. Dan jika ini berhasil. Sebelumnya kita kan sudah melakukan double static pada router-router, tetapi sudah kita disable. Setelah kita coba untuk melakukan redistribute, agar mereka bisa internetan. Router 1 lalu kita ke manual routing, lalu ke manual OSPF.
Lalu mengenal instance. Di bagian berikutnya kita double klik, lalu kita fokuskan ke menu redistribute default root. Di sini terdapat opsi always dan if installed. Misalkan kita satu punya default root, dia akan melakukan redistribute default root. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan always, misalnya kita tidak punya default root, maka dia akan tetap melakukan redistribute default root. Nah, di sini kita pilih yang if installed. Kita satu. Ini kalau apply, oke. Kita coba cek apakah router-routernya sudah mendapatkan default rootnya. Kita cek. Nah, pada router 2 kita cek menu IP lalu routers di sini terdapat DHC. Router selanjutnya bisa kalian cek sendiri ya. Lalu selanjutnya kalian bisa lakukan di coba ping. Kalian bisa ping internet maupun ping google.com. Oke, mungkin itu saja untuk bab 10. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di bab berikutnya.